Halo semuanya, namaku Chris. Aku orang Belanda, tapi bapakku asli Indonesia. Jadi ibuku orang Belanda, bapakku Indonesia. Aku baru balik dari Indonesia setelah tinggal 5 tahun di Indonesia. Balik ke Belanda, udah kangen sama Indonesia. Dulu aku pernah bikin video tentang kakek buyutku yang dulu nasionalis Indonesia, anggota BPUPKI. Kayaknya ada banyak yang tertarik sama eh, sejarah Indonesia atau sejarah Belanda. Eh, Pas aku di pesawat balik ke Belanda, aku pikir yang aku mau lanjut channel ini, aku pengen bagiin pengetahuanku tentang sejarah Belanda sama sejarah Hindia Belanda, penjajahan Belanda. Mungkin ada banyak yang tertarik sama itu. Sekarang timnas ada coach baru dari Belanda, orang Belanda Suriname, Patrick Kluivert. Juga ada asisten trainer namanya Denny Lansat, dia keturunan Ambon. Sama banyak pemain sepak bola yang sekarang dinaturalisasi. Mungkin ada 10 atau ada banyak. Jadi mungkin ada orang tertarik sama sejarah itu. Kok bisa ada banyak orang keturunan Indonesia di Belanda? Kenapa mereka mau main untuk Indonesia? Soalnya banyak Indonesia belum pernah ke Belanda. Jadi aku pengen ngejelasin di channel ini tentang sejarah eh, Indonesia atau sejarah Hindia Belanda yang udah nggak diajari di sekolah. Di Belanda ada banyak yang nggak diajari di sekolah, mungkin di Indonesia juga. Aku kurang tahu, soalnya aku bersekolah di Belanda, kuliah juga. Jadi hari ini aku mau bagiin eh, bagiin pengalamanku di Belanda sama di Indonesia. Kenapa ada banyak orang keturunan Indonesia di Belanda atau keturunan Ambon, sama ngejelasin tentang Suriname juga. Patrick Kluivert, coach baru dari Indonesia, itu orang Suriname, dan ada banyak yang tahu yang di sana juga ada banyak orang Jawa. Oke? Okay? Nah, kita pasti tahu Indonesia dijajah lama sama Belanda. Dan dulu ya situasinya jelek. Banyak masalah yang mereka bikin, tapi di Belanda sejarahnya yang diajari nggak begitu akurat. Jadi yang yang jelek-jelek nggak diajari. Nah, bapakku selalu cerita, soalnya dia punya visi nasionalis Indonesia dari kakekku. Jadi kita diajari ya yang salah Belanda gitu. Bapakku pindah ke Belanda tahun 66, di exile tahun 66. Aku lahir tahun 93. Nah, kemerdekaan Indonesia itu 45. Jadi udah lama. Dulu ya, pas dijajah, ada banyak orang Belanda yang ke Jawa, ke Sumatera, di pulau-pulau yang lain. Nah, dulu ada orang Belanda namanya Totok. Itu orang Belanda yang nggak dicampur. Jadi orang Belanda asli yang tinggal, yang kerja di Hindia Belanda, ya, di Nusantara. Nah, kebanyakan mereka nikah sama perempuan Jawa atau perempuan Sulawesi atau Sumatera. Jadi anaknya campur pasteran, tapi pasportnya tetap Belanda. Nah, orang itu yang orang Belanda tapi dia blasteran, dia biasanya nikah, bikin anak lagi, pasportnya Belanda. Jadi setelah 4-5 generasi ada orang yang mirip orang Indonesia tapi pasportnya Belanda, gara-gara
peraturannya. Jadi pas itu ada ya komunitas besar kayaknya sebelum kemerdekaannya itu 100.000 atau 200.000 orang Belanda di Indonesia. Nah, orang Belanda itu bisa dibagiin sama Totok, itu orang Belanda asli yang tinggal di Nusantara, sama ya Indo Belanda itu. Jadi blasteran, ada yang punya darah Nusantara dikit, ada yang punya darah ada yang kayak mirip orang Indonesia gitu. Tapi kebanyakan mereka ngerasa mereka orang Belanda, soalnya pasti dicuci otak di sekolah Belanda gitu. Nah, pas Perang Dunia Kedua, banyak orang Indo-Belanda mereka ditangkap sama prajurit Jepang, ditaruh di concentration camp kayak kita lihat dulu ada di Eropa yang orang Yahudi ditaruh di concentration camp sama Nazi sama orang Jerman. Nah, orang Indo-Belanda itu yang Totok, orang yang mirip orang Eropa Belanda, sama blasteran itu orang Indo-Belanda yang punya paspor Belanda, ditaruh di concentration camp selama 3, 4, 5 tahun. Kondisinya buruk. Ada yang bilang lebih buruk dari concentration camp Auschwitz, concentration camp Nazi. Soalnya orang Jepang pas itu sangat sadis. Aku nggak tahu, pas itu aku nggak belum lahir, tapi ya kondisinya buruk. Jadi setelah kemerdekaannya banyak yang trauma. Jadi banyak orang Indo-Belanda yang di Belanda sekarang banyak yang masih trauma dari nenek kakek yang di concentration camp itu, yang disiksa, yang makan hampir gak ada makanan, jadi kurus atau mati. Jadi ya banyak orang Indo-Belanda pas keluar dari concentration camp itu ya udah trauma, udah nggak nyaman. Jadi setelah itu mereka ya banyak yang balik ke Belanda. Soalnya pas itu mereka keluar dari concentration camp, tiba-tiba itu udah nggak Belanda, tapi itu Republik Indonesia. Waktu kemerdekaan ada 2 hal yang terjadi, perang kemerdekaan sama waktu bersiap. Nah, waktu bersiap itu pas setelah kemerdekaannya, pas Jepang kalah perang Dunia II, Indonesia merdeka. Jadi banyak orang, kebanyakan concentration camp itu di Jawa atau Jawa Barat. Ya banyak orang kesel, udah capek dari penjajahan Belanda, jadi mulai bunuh orang Belanda, tapi juga orang Belanda yang ya, perempuan atau anak atau kakek nenek. Jadi banyak orang Belanda pas itu kabur, balik ke Belanda. Yang juga terjadi perang kemerdekaan, orang Belanda yang bikin genocide di Indonesia. Prajurit Belanda datang ke sini, bunuh mungkin 100.000, 200.000 rakyat biasa. Jadi dua kejadian itu bikin banyak orang, hampir semua orang Indo-Belanda balik ke Belanda. Jadi itu alasannya yang hampir nggak ada orang Indo-Belanda di Indonesia sekarang. Tapi ada 2 juta orang keturunan atau Totok atau Indo-Belanda yang tinggal di Belanda. Nah,
Di Belanda ada 17 juta orang, ya. Di Jakarta kayaknya ada 18 juta. Jadi di Belanda semua negara cuma ada 17 juta orang. Dari 17 juta orang itu 2 juta orang ada keturunan Indonesia atau Indo-Belanda. Itu banyak. Sama banyak orang Ambon juga, tapi nanti aku bikin video lagi khususnya untuk orang Ambon. Setelah itu juga tentang orang Suriname. Ada banyak fakta yang menarik tentang waktu Hindia Belanda, perang kemerdekaan. Jadi setiap kali aku mau bikin video tentang itu. Ya, video ini tentang kok ada banyak orang keturunan Indo-Belanda di Belanda. Semoga aku bisa menjelaskan semuanya hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di komen. Mungkin ada yang kurang, tapi nanti aku mau nyoba bikin video tentang gimana hubungan Indonesia sama Belanda sekarang, ya. Hari ini aku cuma menjelaskan tentang kok mereka datang ke Belanda, kok nggak ada banyak keturunan Indo-Belanda sekarang di Indonesia, tapi kebanyakan di Belanda. Dan nanti mau bikin video tentang mungkin persepsi orang Belanda tentang Indonesia, atau gimana kita masih bisa lihat peninggalan penjajahan Belanda di sini. Soalnya ada banyak restoran Indonesia, banyak museum, segala macam, ya. Makasih untuk nonton, dan nanti mau bikin video lagi tentang sejarah. Oke? Terima kasih.